Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi, kuliah akan kita mulai. Lebih kurang sekitar saya kasih waktu 5 menit lagi untuk tunggu teman-temannya biar, room-nya terisi. Ini baru ada 25 ya. Silakan diingatkan kembali ke kelasnya.
Oke, kita mulai saja. Ketemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jam-jam ngantuk lagi ya. Kayaknya kalau kuliahnya KMM ini jamnya agak krusial. Jadi saya pun memberikan materi hari ini tidak terlalu banyak teori-teori yang saya berikan. Saya persilakan nanti untuk melihat materinya di e-learning sudah saya upload, dan nanti paling kita akan nonton video karena kita berbicara materi pada hari ini adalah tentang limbah. Limbah kalau hanya sekedar kita cerita nanti nggak ada bayangannya. Nanti kalian bisa tonton videonya. Di sini juga saya tampilkan videonya. Nanti bisa kita lihat bersama. Baik, saya akan mulai share screen. Oke. Di sini kita cerita tentang limbah medis. Limbah itu sih, limbah apa sih limbah? Limbah itu kayak apa ya? Sampah ya. Sampah bisa dibilang bekas apa yang kita gunakan. Jadi pengelolaan limbah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan. Jadi limbah, sampah itu harus kita kurangi dan harus ditangani dengan baik. Tujuannya apa? Yang pertama agar dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Jika kesehatan masyarakat meningkat, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Ya, tidak sedikit orang mencari rezeki ataupun bisnis yang hubungannya dengan sampah. Dan tidak sedikit juga orang yang akhirnya mempunyai penghasilan yang cukup baik karena mengolah sampah atau limbah. Jadi sampah dan limbah ini, sampah atau limbah bisa limbah rumah sakit atau sampah rumah tangga, itu banyak dan ada di sekitar kita. Dan sebagian orang memanfaatkan itu untuk menjadi sumber penghasilan. Dan itu terbukti ya, kalau kita lihat ada yang orang dari pemulung katanya kan bisa jadi miliarder, itu karena bisnisnya bisnis sampah. Tapi tidak dipungkiri itu memang menghasilkan. Ini paradigma lama. Menggunung sampahnya dibuang di TPA, tempat pembuangan akhir. Di sana banyak pemulung mencari sampah, habis itu ditumpuk, selesai deh. Itu paradigma lama. Kumpul, angkut, buang, habis itu lupa deh, ya. Tapi kalau sampah di paradigma baru itu mulai diolah, ya, diolah menjadi sesuatu yang menghasilkan. Dari sampah rumah tangga ada yang diolah menjadi pupuk, dan biasanya sampah itu akan dipisahkan, ya, dipisahkan sampah yang organik dan sampah yang anorganik. Organik itu sesuatu yang bekas makanan, buah, misalnya sayur, kulit-kulit. Nah, itu sampah organik yang bisa dimanfaatkan misalnya untuk jadi pupuk. Kemudian sampah anorganik juga bisa dimanfaatkan. Misalnya kertas, ya, tisu dan lain-lain bisa didaur ulang kemudian menjadi barang yang bermanfaat.
kembali. Tempat pengolahan akhir di paradigma baru pun juga berbeda ya. Lihat seperti ini ya, seperti pabrik gitu. Dan lingkup pengolahan tempat pengolahan akhir sampah ini TPA juga namanya, tapi tempat pengolahan akhir. Kalau paradigma lama tempat pembuangan akhir, dibuang aja selesai. Tapi semakin ke sini teknologi pun semakin berkembang, orang yang peduli dengan sampah juga semakin banyak. Akhirnya ada tempat pengolahan akhir. Kalau di Palembang saya pernah lihat di daerah daerah Sekojo kalau nggak salah ya. Itu bagus tempat pengolahan sampahnya. Terus pengurangan sampah. Pengurangan sampah ini dengan reduce, reuse, dan recycle. Jadi reduce itu meminimalkan sampah. Jadi kita meminimalkan sampah, meminimalkan menggunakan sampah. Seperti kalau minum misalnya kita minimalkan tidak membeli botolan, paling tidak kita menggunakan tumbler atau membawa botol sendiri. Kemudian reuse, memanfaatkan kembali sampah, bisa misalnya sampah-sampah plastik seperti botol-botol bekas minum, itu biasanya dimanfaatkan orang bisa menjadi karya ya, bisa menjadi karya yang bagus atau bisa juga menjadi pot bunga dan lain sebagainya. Jadi bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian di recycle, melakukan pemprosesan sehingga menghasilkan produk baru. Ya, seperti misalnya kertas-kertas ya, sampah kertas itu mungkin bisa diolah kembali untuk menjadi kertas daur ulang atau karton atau lain sebagainya. Biasanya orang yang jiwa seninya lumayan tinggi biasanya bisa memanfaatkan itu ya, bisa jadi kotak hias atau kotak apapun. Bank sampah di Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 itu tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse, dan recycle melalui bank sampah. Jadi bisa kalian baca-baca di Peraturan Menteri di Nomor 13 Tahun 2012. Jadi sampah ini juga besar sekali pengaruhnya pada kesehatan lingkungan. Bisa mengganggu kenyamanan dan estetika, kerusakan harta benda, itu juga bisa disebabkan oleh garam-garam yang terlalu korosif ya, jadi korosif, karat, airnya yang berlumpur, sehingga menurunkan kualitas bangunan di daerah tempat pembuangan limbah tadi. Kemudian gangguan atau kerusakan tanaman dan binatang. Ya, kalau kita buang limbahnya ke sungai misalnya, banyak biasanya kalau dulu terjadi pencemarannya sungai di kota-kota besar yang pabriknya banyak, menghasilkan limbah-limbah yang cukup berbahaya, kemudian dibuang di sungai, itu seperti yang kita tahu bisa merusak binatang atau habitat yang ada di ekosistem yang ada di sungai atau di suatu tempat. Gangguan terhadap kesehatan manusia juga dapat disebabkan berbagai jenis bakteri, virus, senyawa kimia, pestisida, serta logam. Dan gangguan genetik dan reproduksi. Ya, limbah pun juga kalau kita sering terpapar gitu juga dapat mempengaruhi secara genetik dan reproduksi manusia. Sampah dan limbah medis. Sampah dan limbah medis di sini bisa karena dari rumah sakit ya, dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit banyak. Semua kegiatan di rumah sakit itu limbah medis ya, terutama limbah medisnya banyak, dari jarum suntik, limbah bekas infus, kemudian
botol-botol obat, kemudian handscoon bekas pakai, masker, APD kalau sekarang ya, yang paling banyak lagi limbahnya, ada banyak sekali. Sehingga dibagi menjadi limbah klinis dan non-klinis, baik padat maupun cair. Limbah non-medis bisa berupa sampah makanan, kertas, maupun alat lain yang tidak kontak langsung dengan penderita. Jadi kalau limbah medis itu limbah yang kontak langsung dengan penderita. Misalnya kalau handscoon ya, kalau misalnya handscoon, memegang pasien handscoon itu sarung tangan. Kemudian tisu pun juga kalau kontak dengan pasien itu masuknya limbah medis ya. Sumber limbah medis ada unit pelayanan kesehatan dasar, ada unit pelayanan kesehatan rujukan, bisa dari rumah sakit, puskesmas, kemudian unit pelayanan kesehatan penunjang dari laboratorium, sampah-sampah dari laboratorium ya. Kemudian unit pelayanan non kesehatan, bisa dalam bentuk farmasi, dari farmasi juga ada merupakan sumber dari limbah medis. Klasifikasi limbah medis. Limbah medis dapat diklasifikasikan berdasarkan potensi bahaya yang ada di dalamnya. Limbahnya dalam bentuk bisa umum, bisa limbah benda tajam, bisa limbah patologis, limbah farmasi, limbah farmasi maupun limbah genotoksik, limbah kimia, limbah alat yang mengandung logam berat, limbah radioaktif, atau wadah bertekanan tinggi. Kita lihat satu persatu. Limbah umum, limbah yang tidak berbahaya dan tidak membutuhkan penanganan khusus. Misalnya limbah kemasan yang non-infeksius. Limbah domestik, bisa bekas tempat makan, ya, kertas gitu. Kemudian limbah benda tajam, objek atau alat yang memiliki sudut tajam, sisi, ujung, atau bagian menonjol yang dapat memotong atau menusuk kulit seperti jarum, perlengkapan intravena, pipet pasteur, pecahan gelas, pisau bedah, dan lain-lain yang tergolong tajam ya. Kemudian ada juga limbah patologis, jaringan atau potongan tubuh. Kan sekali-sekali biasanya kalau kita mau periksa itu diambil di biopsi, dipotong bagian tubuhnya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atau bagian-bagian tubuh, darah, cairan tubuh lain, ya. Kemudian ada limbah farmasi, limbah yang mengandung bahan farmasi. Contoh obat-obatan yang sudah kadaluarsa atau tidak diperlukan lagi, itu juga masuk ke limbah. Limbah genotoksik, ada juga limbah genotoksik, limbah yang mengandung bahan dengan sifat genotoksik. Limbah yang mengandung obat-obatan sitostatik seperti dipakai dalam terapi kanker dan lain-lain ya, yang bersifat kariogenik. Itu juga ada limbah tersendiri. Kemudian limbah kimia, limbah yang mengandung bahan kimia, contohnya reagen di laboratorium, film untuk ronsen, desinfektan yang kadaluarsa atau sudah tidak diperlukan. Limbah ini dikategorikan limbah berbahaya jika memiliki beberapa sifat toksik atau korosif, mudah terbakar, reaktif atau mudah meledak, dan genotoksik. Jadi banyak sekali ya jenis-jenis limbah medis yang ada di biasanya di ya di rumah sakit atau di puskesmas atau di klinik, laboratorium, dan kefarmasian. Limbah alat yang mengandung logam berat, baterai, pecahan termometer, tensimeter, itu limbah alat yang mengandung logam berat. Kemudian ada limbah radioaktif, bahan yang terkontaminasi dengan radioisotop yang berasal dari penggunaan medis atau riset radionukleotida. Kemudian wadah yang bertekanan tinggi seperti tabung gas anestesi, kaleng aerosol, peralatan terapi pernapasan, oksigen dalam bentuk gas maupun cair. Jadi itu
itu pun juga ada. Oke. Saya lewatkan ini. Juga tidak perlu. Sampai di jenis-jenis limbah tadi ada yang ingin ditanyakan? Permisi dokter, izin bertanya dokter. Iya, silakan. Dari Saya siapa? Haris dokter. Iya, Hari. Eh, Mungkin saya ingin bertanya pengalaman nih dokter. Hmm. Jadi waktu itu saya juga tergabung di komunitas apa pencegahan HIV dan AIDS. Nah Hmm. itu ketika terjaring jaringan dokter apa ke tempat prostitusi itu di sana itu kan mereka banyak sekali, mohon maaf dokter, pakai alat kontrasepsi. Nah Hmm. itu cara membuang kontrasepsi yang baik dan benar itu bagaimana ya, dokter? Soalnya saya lihat di daerah sana itu hanya dibuang ke WC, terus berserakan di tempat sampah, akhirnya dibawa ke TPA, dokter. Apakah itu tidak membahayakan kepada, jika dibuang ke TPA, apakah tidak membahayakan kepada yang ngambil sampah itu sendiri, dokter? Iya, iya. Terima kasih. Eh, Sampah kalau itu sebenarnya kalau kayak alat kontrasepsi itu ya memang dijual bebas ya. Kita pun juga kalau kalau yang seperti itu biasanya masuknya ya ke limbah limbahnya limbah plastik ya, limbah plastik umum. Em, untuk pembuangannya kalau idealnya ya masuk ke eh, apa namanya protap pembuangan limbah medis yang benar, misalnya dipisahkan masuknya ke medis, tapi kondisinya memang untuk alat kontrasepsi yang itu dijual secara umum ya, secara umum sehingga pembuangannya pun secara umum. Saya rasa untuk dari bahan dan lain-lain itu sudah cukup dipertimbangkan oleh produsennya, itu bisa apa ya, ya bisa bisa dianggap sampah sampah umum yang harus diolah, bisa diolah kembali dan bisa dimusnahkan ya. Tapi bagaimana Pemusnahannya, dengan isinya itu, dokter? eh? Dengan isi di alat kontrasepsi itu, dokter, kan Ya, habis dipakai itu, dokter. iya benar. Ya, itu menjadi sampah ya, itu memang menjadi limbah ya. Kita tidak memungkiri itu pun juga harus ya itu tadi pemusnahannya biasanya kan kalau pemusnahan sampah itu dengan dibakar ya. Kalau di medis itu dengan insenerator. Jadi itu dibuang dimusnahkan ya, pemusnahannya dengan dibakar atau dengan uh, insenerator. Tapi kalau insenerator ataupun pembakaran itu untuk limbah medis. Tapi kalau untuk limbah umum biasanya di pengolahan limbah itu diolah kembali ya. Kalau di yang paradigma lama biasanya itu di TPA kemudian dibakar, dimusnahkan. Tapi kalau untuk yang paradigma baru biasanya diolah kembali. Tapi itu pun dengan dipilah ya, dipilah kembali. Ya tidak bisa dipungkiri juga, kita juga tidak bisa mengendalikan itu harus dibuang eh, dibuang dengan protap khusus, karena yang memakai pun juga umum ya, masyarakat umum. Jadi itu jatuhnya sampah sampah umum gitu ya Haris. Oh, berarti dibuangnya tetap nggak apa-apa dibuang ke sampah umum gitu. Iya, dibuang ke sampah umum. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya, oke, ada lagi sebelum saya lanjut. Kemudian saya lanjut ya. Limbah medis dan masalah yang ditimbulkan. Dari keseluruhan limbah sarana kesehatan atau rumah sakit,
10-15% diantaranya merupakan limbah infeksius yang mengandung logam berat, antara lain merkuri atau Hg. Sebanyak 40% lainnya adalah limbah organik yang berasal dari makanan dan sisa makanan baik dari pasien dan keluarga pasien maupun dapur gizi. Selanjutnya, sisanya merupakan limbah anorganik dalam bentuk botol bekas infus dan plastik. Dari data P2MPL menunjukkan limbah alat suntik di Indonesia khusus untuk imunisasi itu diperkirakan ada 66 juta per tahun. 36,8 juta limbah alat suntik imunisasi bayi, 10 juta imunisasi ibu hamil atau wanita usia subur, dan 20 juta imunisasi anak sekolah. Limbah alat suntik secara kuratif sekitar 300 juta per tahun. Itu biasanya alat suntik itu limbahnya dimusnahkan dengan insenerator. Insenerasi juga tidak menyelesaikan masalah. Jadi pembakarannya hanya mengubah volume menjadi lebih kecil. Biasanya kalau di insenerator itu dihancurkan ya, dihancurkan menjadi debu. Tapi itu juga biasanya ada pihak ketiga yang mengolah kembali debu tersebut untuk terurai sehingga tidak berbahaya. Limbah medis dan masalah yang ditimbulkan. Contoh kasus adalah pembuangan limbah medis ke TPA, Cianjur, Tasikmalaya. Akibatnya beberapa pekerja terpaksa dirawat beberapa minggu karena menginjak sampah alat suntik. Kejadian ini selain merugikan pekerja tersebut juga merugikan pihak TPA karena harus bekerja ekstra untuk memisahkan sampah medis dari sampah rumah tangga. Jadi ada kasus yang alat suntik itu dibuang bersama sampah rumah tangga. Jadi bisa menyebabkan pekerjanya ya kecelakaan kerja ya, tertusuk jarum. Kemudian ada lagi di rumah sakit atau sarana kesehatan lainnya seringkali terjadi infeksi silang atau nosokomia. Sebagai contoh, limbah medis tajam seperti alat suntik karena berhubungan langsung dengan penderita, alat itu mengandung mikroorganisme atau bibit penyakit. Bila pengelolaan pembuangannya tidak benar, alat suntik tersebut dapat menularkan penyakit kepada pasien lainnya atau pengunjung rumah sakit. Jadi infeksi nosokomial itu infeksi silang ya, yang terjadi di rumah sakit, bisa antara pasien ke pasien, dokter ke pasien, atau pasien ke pendamping atau sebaliknya ya. Ini salah satu contoh dari alat yang digunakan, insenerator, kemudian ada pemisahan-pemisahan, hitung, ada yang infeksius, ada yang non-infeksius. Kita lihat di sini warnanya. Jadi pengolahan limbah medis itu ada pemisahan, penyimpanan, pengangkutan, penanganan, dan pembuangan. Jadi ada 5 tahapan untuk mengelola limbah medis. Tahap pertama itu pemisahan. Pemisahan biasanya terjadi di rumah sakit atau di klinik-klinik atau di poli-poli ya, yang langsung setiap tempat itu memisahkan sendiri limbah sampah medisnya. Kemudian penyimpanan biasanya digabung ya, dipisahkan. Setelah dipisahkan tadi, setiap golongan limbah itu disimpan di ruangan, biasanya disimpan di ruangan tertutup. Ada tempat penyimpanan khusus. Nanti kita lihat ada di video juga. Kemudian pengangkutan, penanganan, dan pembuangan. Ini kantong-kantong yang menjadi standar untuk pembuangan sampah limbah. Kantong hitam itu untuk limbah umum, kantong kuning itu limbah yang harus diinsenerasi, kantong kuning.
Kemudian kantong kuning strip hitam itu limbah yang sebaiknya diinsinerasi tetapi dapat dibuang ke sanitary landfill. Kemudian kantong biru muda limbah yang harus disterilisasi. Limbah infeksius dan patologis dipisahkan tersendiri. Kedua jenis limbah ini harus disterilisasi terlebih dahulu. Jadi limbah itu harus disterilisasi terlebih dahulu, baru kemudian dibuang. Salah satunya yang menjadi standar adalah limbah COVID ya. Jadi limbahnya selama penyimpanan, selama pengumpulan dan lain itu harus disterilisasi, didesinfektan ya. Limbah yang dapat didaur ulang termasuk dalam kategori limbah umum. Pengangkutan biasanya dengan kontainer tertutup. Penanganan juga masing-masing limbah ada penanganan tersendiri. Insinerator kriteria yang ditentukan oleh WHO untuk insinerator diantaranya pengurangan sampah yang efektif, lokasi jauh dari area penduduk, adanya sistem pemisahan sampah, desainnya yang bagus, pembakaran sampah mencapai suhu 1000 derajat Celcius, kemudian emisi gas buang memenuhi standar baku mutu, perawatan yang teratur, dan alat pelatihan staf dan manajemen. Ini tadi pemisahan sampah. Ini tempat penampungan sampah, biasanya digunakan tempat-tempat yang tertutup dan biasanya tidak semua orang bisa mengaksesnya. Kemudian ada limbah B3. Limbah B3 ini limbah bahan beracun dan berbahaya. Sistem pengolahan B3 ini dilaksanakan dengan menggunakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk keselamatan terhadap semua tahap dan operasi yang melibatkan keseluruhan tahapan. Tahapan dasar dalam pengolahan limbah B3 tergantung pada jenis limbah, kemudian perlakuannya, pengolahan, stabilisasi, dan disposal. Ini karakteristik dari limbah B3, itu mudah terbakar, korosivitas, reaktivitas, dan toksisitas. Nah, ini video ini bisa kalian lihat di e-learning juga, sudah ada. Ini saya share, mungkin nanti agak kita percepat aja ya, karena videonya lumayan lama durasinya. Ada suaranya nggak ya? Fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan sebagainya merupakan tempat yang memiliki peran penting dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat yang tentunya memiliki kontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai amanat pembangunan bangsa Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Disebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang disingkat Fasienkes adalah salah satu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif. Fasienkes dapat berupa rumah sakit, puskesmas, klinik, balai, dapur, laundry, pengolahan sampah dan limbah, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Selain membawa dampak positif bagi masyarakat, rumah sakit juga berpotensi membawa dampak negatif. Dampak negatif rumah sakit dapat berupa pencemaran dari suatu proses kegiatan. Misalnya, bila limbah medis yang dihasilkan tidak dikelola dengan benar. Timbulan limbah medis di Indonesia hingga tahun 2015 mencapai perkiraan jumlah limbah Fasienkes adalah sebanyak 195 ton per hari.
limbah medis ini berasal dari pelayanan medis seperti diagnosa, pengobatan, dan pencegahan penyakit yang dilakukan di rumah sakit. Banyaknya limbah medis ini belum termasuk dari kegiatan lain seperti puskesmas, laboratorium, klinik, dan apotek. Jumlah rumah sakit di Indonesia terus bertambah dan hingga saat ini sudah mencapai hampir 2.400 unit. Ditambah dengan diberlakukannya BPJS Kesehatan, maka timbulan limbah medis akan cenderung meningkat karena peningkatan terhadap akses pelayanan kesehatan. Limbah medis jika tidak dikelola dengan benar akan berdampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan limbah medis wajib dilakukan oleh setiap penghasil limbah untuk mencegah dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Faktor penting dalam pengelolaan limbah medis adalah pemilahan dan pengolahan. Pemilahan limbah medis dilakukan agar tidak tercampur dengan limbah non-medis, sedangkan pengolahan dilakukan untuk mengubah atau menghilangkan sifat bahaya dan racun dari limbah. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Telah disebutkan sebelumnya bahwa limbah medis yang bersumber dari fashion case semakin lama semakin bertambah jumlahnya. Padahal limbah medis merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun. Bayangkan, apabila limbah B3 dengan karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif ada di sekitar kita dan tidak dikelola, betapa mengerikan bagi masyarakat. Tidak ada kata yang patut diucapkan melihat betapa mengerikannya dampak limbah medis, yaitu mari kita kelola limbah medis dengan praktik yang benar dan aman. Limbah medis di dalam strategi pengelolaannya dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yakni limbah infeksius dan patologi, limbah kimia dan farmasi, limbah tajam, limbah sitotoksis, termometer dan tabung rusak, serta limbah radioaktif. Pengelolaan limbah medis adalah tanggung jawab semua pemangku kepentingan, termasuk pimpinan fashion case, tenaga kesehatan, petugas pengelola limbah, pengolahan limbah dan teknisi, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan limbah medis dapat dimulai dengan melakukan pengurangan, kemudian pemilahan, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan atau pengumpulan, dan pengolahan atau penimbunan atau pemanfaatan. Pengurangan atau pembatasan limbah medis meliputi pengurangan pada sumbernya, penggunaan produk yang dapat didaur ulang, adanya kebijakan pimpinan dalam pengaturan pembelian alat dan bahan yang ramah lingkungan, pemilihan limbah sesuai kategori karakteristik, serta metode pengolahannya, serta tata kelola barang tersedia. Pemilihan limbah merupakan kunci dari pengurangan jumlah limbah. Hal ini sangat penting untuk pengelolaan limbah yang efektif. Pemilahan limbah juga dapat meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat. Dalam pemilahan, yang perlu diperhatikan antara lain kode warna untuk wadah limbah, pemilahan yang sama dari sumber hingga pengolahan. Pemilahan harus disesuaikan di seluruh rumah sakit pada suatu area, dilakukan berdasarkan teknologi pengolahan limbah, dan harus dilakukan oleh penghasil limbah pada sumbernya. Hal-hal yang perlu diperhatikan
dalam pewadahan limbah medis adalah wadah harus tersedia sesuai dengan jenis limbahnya. Semua wadah harus diberi tanggal, kode, label, dan simbol. Wadah limbah juga harus dilapisi plastik sesuai jenis limbahnya dan dapat disegel. Wadah yang hampir penuh harus segera diganti dengan yang kosong. Wadah juga harus mudah dibersihkan. Tempat penyimpanan sementara limbah medis harus memenuhi beberapa kriteria, meliputi lantai kedap air, memiliki saluran air yang baik untuk menyalurkan air limbah dari pencucian, serta harus diangkut ke lokasi penyimpanan sementara. Hal yang penting dalam pengangkutan atau pengumpulan limbah medis adalah alat angkut yang dipilih. Pengolahan limbah medis dengan karakteristik ini lakukan pengurangan atau pembatasan dan tata kelola barang, pemilahan limbah sesuai dengan karakteristik dan teknologi pengolahannya, penggunaan kembali atau daur ulang, insinerasi dengan panas yang optimal, atau penggunaan teknologi alternatif selain RSCM itu pada dasarnya pertama dilakukan pemilahan sampah atau limbah di ruang-ruangan. Misalnya ada sampah medis dengan kantong plastik kuning, ada sampah non-medis dengan kantong plastik hitam, dan ada sampah sitotoksik itu dari sisa kegiatan. Tapi dengan dokumen manifest, akan menggunakan mesin insinerator. Biarkan kita lihat satu lagi ya. Sebenarnya ini kalau ini yang baru. Limbah B3 medis adalah limbah yang berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan dan pengobatan yang bersifat padat, cair, atau gas. Limbah padat adalah barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan lagi dan berpotensi terkontaminasi zat yang mengakibatkan infeksi atau kontak dengan pasien COVID-19 atau tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19. Limbah B3 medis padat memiliki karakteristik yang dapat menyebabkan infeksi seperti masker bekas, alat suntik bekas, alat swab tes COVID-19 bekas, alat pelindung diri atau APD bekas. Limbah medis dapat bersumber dari rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan atau fashiankes lainnya. Limbah medis juga dapat bersumber dari masyarakat. Kegiatan yang menjadi sumber limbah medis diantaranya adalah pelayanan kesehatan pasien COVID-19, pemeriksaan COVID-19 yaitu swab test dan rapid test, alat pelindung diri atau APD bekas pakai petugas kesehatan, masker bekas dari penggunaan umum di masyarakat, serta sisa pangan dan tisu bekas pasien isolasi mandiri. Tahapan pengelolaan limbah medis terdiri dari pemilahan atau pewadahan, pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan. Pemilahan dilakukan dengan memisahkan limbah medis dan limbah domestik sehingga wadah limbah medis harus berbeda dengan wadah limbah domestik. Pemilahan limbah medis tajam dengan limbah medis non-tajam juga dilakukan untuk keamanan pengangkutan.
Wadah limbah medis diletakkan di setiap ruangan yang menghasilkan limbah medis. Memastikan pemilahan dilakukan dengan benar dapat mencegah peningkatan timbulan limbah medis. Wadah limbah medis yang sudah 2/3 penuh harus diangkut ke tempat penyimpanan sementara atau TPS sebelum 12 jam. Wadah limbah medis harus dibuat sedemikian sehingga tidak berpotensi mengakibatkan infeksi atau kecelakaan. Pengangkutan limbah dilakukan dari ruangan penghasil limbah medis menuju TPS dengan wadah tertutup yang memiliki roda untuk memudahkan pergerakan. Jalur dan waktu pengangkutan limbah medis ditentukan sedemikian rupa sebelum pengangkutan agar tidak berpotensi menimbulkan infeksi atau kecelakaan pada saat pengangkutan. Petugas pengangkut limbah medis menggunakan APD lengkap yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Sebelum dimasukkan ke TPS limbah B3, limbah medis ditimbang dan dicatat hasil timbangannya. Kemasan limbah medis kemudian didisinfeksi di TPS dan wadah pengangkut juga didisinfeksi agar siap untuk pengangkutan berikutnya. Disinfeksi kemasan limbah medis merupakan langkah penting untuk kehati-hatian dan kewaspadaan pengelolaan limbah COVID-19. Disinfeksi kemasan limbah medis dilakukan rutin setiap hari dan sebelum limbah medis dilakukan pengolahan. Setelah melakukan penyimpanan, petugas melepaskan APD dan mencuci tangan, kemudian dilanjutkan dengan mandi setelah selesai bertugas. Penyimpanan limbah medis dilakukan pada TPS limbah B3 yang memenuhi kriteria dan persyaratan bangunan serta berizin dari pemerintah daerah setempat. Serta lantai kedap air, terlindung dari air hujan dan cuaca ekstrim, permukaan mudah dibersihkan, persediaan air cukup, saluran air yang baik, aman dan dapat dikunci, pencahayaan dan ventilasi yang baik, mudah diakses petugas dan kendaraan, anti hewan pengganggu dan serangga, bangunan tidak mudah terbakar, serta dilengkapi dengan simbol dan koordinat lokasi. Limbah medis yang tersimpan di TPS menunggu jadwal pengoperasian insinerator untuk diolah. Pengolahan limbah medis menggunakan insinerator dilakukan dengan cara pembakaran terkendali pada suhu lebih dari 800 derajat Celcius pada ruang bakar pertama dan suhu tidak kurang dari 1050 derajat Celcius pada ruang bakar kedua. Insinerator menghasilkan residu berupa emisi dan abu sehingga harus dilengkapi dengan alat pengendali pencemaran udara dan ketinggian cerobong yang memadai
serta bekerja sama dengan perusahaan pengangkut berizin dan penimbun abu residu insinerasi berizin. Operasional insinerator pengolah limbah medis harus memenuhi persyaratan dan kriteria serta memiliki izin dari kementerian yang berwenang. Pengelolaan air limbah dari Fashiankes didukung dengan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Pada umumnya, IPAL memiliki sarana disinfeksi atau klorinasi. Sarana ini perlu dipantau untuk memastikan kadar sisa klorin 0,2 mg per liter untuk merusak virus penular COVID-19. Air limbah yang dibuang ke badan air harus memiliki izin pembuangan limbah cair atau IPLC dari pemerintah daerah setempat. Pengelolaan sampah domestik dari Fashiankes dilakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Memastikan limbah domestik tidak tercampur dengan limbah medis sangat penting untuk mencegah penularan COVID-19 dan penyakit lainnya. Bagaimana dengan pengelolaan limbah medis di Puskesmas? Tahapan pengelolaan limbah medis di Puskesmas sama seperti di rumah sakit. Akan tetapi, pada umumnya, Puskesmas tidak memiliki alat pengolah limbah B3 medis. Puskesmas atau Fashiankes lainnya yang tidak memiliki alat pengolah limbah B3 medis bekerja sama dengan perusahaan pengelola limbah B3 medis yang memiliki izin dari kementerian yang berwenang. Limbah B3 medis dikumpulkan, ditimbang, dicatat, dan disimpan di TPS limbah B3 berizin untuk menunggu jadwal pengangkutan dan pengolahan. Disinfeksi kemasan limbah B3 medis juga dilakukan pada tahap penyimpanan. Lama penyimpanan limbah medis dengan karakteristik infeksius, patologis, dan tajam adalah 48 jam pada suhu ruangan. Fashiankes yang memiliki cold storage atau freezer dengan suhu kurang dari 0 derajat Celcius dapat menyimpan limbah medisnya paling lama 90 hari. Limbah medis tersebut lalu diangkut oleh perusahaan pengangkut limbah B3 yang berizin untuk dibawa ke perusahaan pengolah limbah B3 yang berizin. Kemudian, limbah medis diolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu bagaimana dengan pengelolaan limbah medis di masyarakat? Limbah medis dari masyarakat dikumpulkan dan diangkut oleh pemerintah daerah setempat untuk ditimbang, dicatat, dan disimpan sementara di lokasi TPS limbah B3. Disinfeksi kemasan limbah B3 medis juga dilakukan pada tahap penyimpanan. Setelah disimpan, limbah medis ini diangkut oleh perusahaan pengangkut limbah B3 yang berizin untuk dibawa ke perusahaan pengolah limbah B3 yang berizin untuk kemudian diolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. COVID-19 menimbulkan banyak sampah, APD, kemasan, masker, hand sanitizer. Berikut ini langkah praktis kurangi sampah. Menggunakan sikat gigi berbahan bambu sebagai ganti sikat gigi plastik. Membawa bekal serta alat makan bahan plastik.
untuk dipakai ulang sebagai ganti masker sekali pakai. Menggunakan tas atau kemasan kain atau non-plastik yang dapat dipakai kembali sebagai ganti tas plastik. Mengutamakan pemberian menggunakan dokumen elektronik sebagai ganti dokumen kertas. Oke. Itu tadi mungkin sudah ada gambaran ya, bagaimana pengolahan dari tahapan pemisahan sampai dengan pemusnahan. Kemudian di dunia kedokteran gigi juga ada yang namanya Go Green, Green Dentistry. Jadi di dunia kedokteran gigi juga punya sampah plastik, ya. Jadi dokter gigi pun berpartisipasi dalam menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup melalui pendekatan Green Dentistry. Limbah kimia dari dokter gigi itu bisa limbah amalgam, kemudian limbah bahan kimia, bahan-bahan kedokteran gigi ya, untuk mencuci untuk bahan tambelan, kemudian bahan tambelan, bahan untuk yang lain, misalnya perawatan-perawatan di kedokteran gigi ada banyak ya. Selain menambal, kemudian ada perawatan saluran akar, dan lain-lain itu biasanya juga berhubungan dengan limbah. Kemudian limbah bahan sterilisasi alat yang mengandung alkohol dan lain-lain. Dan juga ada cairan bleaching yang untuk memutihkan gigi, itu juga termasuk limbah ya pada kedokteran gigi. Penerapan Green Dentistry pada kedokteran gigi itu selain kelembagaannya, pelaksanaannya, keterlibatan semua pihak, misalnya dalam puskesmas atau rumah sakit, juga menyiapkan calon dokter gigi yang menyadari konsep Green Dentistry. Oleh karena itu, sekarang di kurikulum baru pun di kedokteran gigi dimasukkan materi konsep Green Dentistry, sehingga pada saat nantinya calon dokter gigi sudah dibekali ilmu tentang materi Green Dentistry. Untuk biasanya untuk pengolahan tempat praktek, lingkungan dan sebagainya, sehingga pada saat terjun ke lapangan sudah bisa untuk memanage sesuai dengan materi ataupun sesuai dengan standar yang telah diajarkan. Oke, selesai hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu, dokter izin bertanya. Ya, oke, Haris. Mau tanya ini dokter, bagaimana kan banyak penderita DM itu kan menggunakan insulin dokter. Di situ kan ada jarum suntiknya dokter, yang di insulin. Itu gimana cara membuang limbah jarumnya itu dokter? Karena kalau kita numpang ke rumah sakit pasti disuruh bayar dokter untuk pemusnahan limbah tersebut dokter. Karena pengalaman pribadi almarhum ayah saya kena DM, jadi saya numpuk itu dokter. Kayak gitu. Kalau seperti itu sih, kalau kondisi seperti itu, kalau saran saya mungkin bisa ke fasilitas kesehatan terdekat ya, puskesmas seperti itu, karena kalau jarum itu tidak bisa dengan masuk ke sampah umum, karena itu memang ada protokol sendiri untuk pemusnahan jarum. Jadi kalau jarum biasanya kalau
seperti itu mungkin bisa menghubungi pihak puskesmas. Biasanya pihak puskesmas saya rasa bisa menerima, karena kalau dulu saya pernah bertugas di puskesmas, ada beberapa yang, kalau pengalaman saya, ada beberapa yang memang apa ya, datang ke puskesmas karena untuk memusnahkan jarum itu, menyimpan atau membuang itu tidak bisa dengan secara langsung ya, dengan pembuangan seperti membuang sampah seperti sampah umum. Gitu ya, Haris. Kalau bisa sih, kalau saran saya coba kontak ke puskesmas di lingkungannya. Dan kalau untuk umum mungkin, kalau untuk swasta mungkin iya akan berbayar, tapi kalau puskesmas saya rasa, apalagi kalau puskesmasnya punya ini ya, punya kerjasama MOU dengan, biasanya dengan rumah sakit setempat MOU-nya ya, dengan rumah sakit setempat, jadi bisa untuk dibantu pemusnahannya. Berarti tetap ke fasilitas kesehatan gitu untuk Iya. Dokter. Iya, betul. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Ini di kolom chat ada pertanyaan. Izin bertanya terkait limbah medis di masa pandemi. Setahu saya saat ini limbah medis itu semakin bertambah ya dok. Lalu seberapa limbah medis seperti masker dan sarung tangan medis itu kerap ditemukan di sungai? Mungkin beberapa limbahnya itu dari masyarakat sekitar, tetapi ada juga yang bukan berasal dari masyarakat. Apakah pembuangan limbah seperti itu ke sungai dengan tidak melakukan sterilisasi bisa menyebabkan dampak lain? Iya, tentu. Ya. Selain pencemaran itu sudah pasti, kemudian kalau sampah seperti sarung tangan atau masker itu juga seperti sarung tangan itu ya plastik, susah juga untuk terurainya. Jadi kalau itu sih sebenarnya kesadaran masyarakat ya, kesadaran masyarakat. Mungkin juga kesadaran ini juga berhubungan dengan tingkat pengetahuan, tingkat kebiasaan ya, kebiasaan masyarakat, jadi perilaku ya. Di situ juga pentingnya Vaskes setempat untuk warganya, mengedukasi warganya agar seperti halnya sarung tangan, masker itu bisa dibuang sesuai dengan dibuang di tempatnya. Seperti tadi disterilkan dulu, disemprot, dibuang. Jadi memang perilaku, kebiasaan, tingkat pengetahuan itu memang menjadi kunci ya. Dan merubah perilaku itu juga tidak mudah. Ada yang sebagian orang sudah dengan perilaku yang bagus, ada juga mungkin yang perilakunya masih kurang. Ya, begitu ya, Serina. Oke. Ada pertanyaan lagi ini, sampah medis yang bisa didaur ulang atau dibersihkan dengan prosedur itu jenis limbah apa saja ya dok? Iya, itu tadi yang bisa disterilisasi dan didaur ulang itu tadi ya, kalau yang di kita slide tadi ada yang tergolong sampah umum ya, kayak plastik-plastik botol bekas infus gitu. Itu jadi itu kan tidak kontak dengan penderita secara bukan seperti jarum suntik ya. Jadi itu bisa disterilisasikan atau didaur ulang. Oke, ada lagi? Izin bertanya dokter. Ya. Tadi kan di slide PPT-nya ada dijelaskan kalau limbah itu bisa mengganggu gangguan genetik dan reproduksi. Itu contohnya gangguan seperti apa ya dokter? Dan apakah gangguan tersebut termasuk gangguan yang fatal atau gangguan ringan? Terima kasih. Ya, untuk limbah, kalau misalnya limbah-limbah yang berbahaya, itu juga bisa mempengaruhi ya, mempengaruhi ke genetik kita. Genetik itu ya sebenarnya nggak berpengaruhnya itu nggak
terus langsung, tapi biasanya dalam waktu lama-kelamaan, misalnya dalam pencemaran air, kemudian airnya kita gunakan secara terus-menerus dalam waktu lama, itu bisa mempengaruhi secara genetik. Misalnya jadi sering kalau misalnya di gigi lah ya, misalnya di gigi itu juga bisa berpengaruh. Atau kalau secara genetik misalnya pada ibu hamil yang menggunakan air yang terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya, itu juga bisa berpengaruh pada janinnya. Seperti itu ya, Dirga Hayu, Juli. Ya. Terima kasih. Iya. Oke. Saya rasa cukup. Mungkin dokter, maaf, saya terakhir. Oke, ada lagi. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih untuk kesempatannya, dokter. Jadi menarik ini, saya senang dengan pengurangan sampah tadi. Ada reduce, ada reuse sama recycle itu. Ya. Nah, sebagai mungkin mayoritas di kelas ini kan kita calon tenaga kesehatan ya. Jadi kalau dalam masyarakat nanti apa nih tindakan yang kita bisa lakukan untuk mengajak masyarakat dalam pengurangan sampah ini? Sebenarnya kalau ya tindakan yang bisa kita lakukan memang kalau sebagai petugas kesehatan banyak, apalagi anak-anak muda ya, biasanya kreatif. Kalau dulu ada yang mungkin kamu bisa baca di yang bank sampah di Permen nomor 13 tahun 2012 itu ada tentang bank sampah. Mungkin bisa kamu baca-baca, mungkin nanti bisa terinspirasi dari situ. Seperti membayar pakai sampah gitu ya. Kalau yang dulu pernah sempat viral ya, dokter yang pembayarannya dengan sampah. Iya, ya. Jadi dia mendorong masyarakat untuk memisahkan mana sampah yang organik, mana sampah anorganik gitu, atau yang bisa didaur ulang gitu, ya. Mendorong masyarakat untuk itu. Jadi sehingga masyarakat pun terpacu untuk bisa bisa memberikan bisa menyimpan sampahnya dengan baik sehingga bisa dimanfaatkan, misalnya bisa untuk konsultasi ke dokter, bayarnya pakai itu gitu misalnya ya. Nah, gitu. Kalau ini dari mana nih? Dari kesehatan juga? Ya, calon perawat. Calon perawat ini. Perawat. Dari mana? Saya dari IIKA Strada Indonesia di Kota Kediri. Oke, Kediri. Kediri itu Jawa Timur. Jawa Timur ya. Oke. Saya soalnya agak hafalnya Jawa Tengah dan sekitarnya. Oh. Jawa Timur pernah sekali. Oke. Mungkin paling terakhir ini terkait green dentistry ini ya. Ya. Nah, sebagai awam ini apa yang kontribusi kita untuk konsep ini apa gitu? Kalau green dentistry itu sebenarnya lebih pada untuk seorang dentis ya. Untuk seorang dentis yang untuk bagaimana dia membuat sebuah praktek atau membuat standar tempat praktek itu yang green dentistry gitu, yang ventilasinya diperhatikan, pencahayaan, terus alur udara keluar masuk, arahnya, kemudian pembuangan limbah dan sebagainya. Mungkin selama ini kuliah hanya kuliah limbah, udah gitu aja, tapi tidak terlalu spesifik bagaimana limbah di kedokteran gigi itu seperti ya tadi yang disebutkan limbah bahan tambalan itu juga berpengaruh. Apalagi kalau dulu ada limbah yang namanya amalgam itu menggunakan air raksa sehingga itu sangat berefek ya kalau misalnya kita tidak menangani itu dengan baik seperti itu. Jadi sebenarnya fokus utamanya lebih pada dokter giginya, sehingga saya pun di sini juga hanya membahasnya sekilas biar
teman-teman tahu ada konsep green dentistry yang sekarang lagi diberikan ke mahasiswa agar supaya ketika mahasiswa itu membuka praktek, mereka juga tidak sekedar membuka saja, tetapi bisa memanajemennya itu dengan baik. Gitu ya. Oke, baik Bu Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Nanti kalau ada yang ingin ditanya, boleh Japri. Untuk materi sudah ada di e-learning, bisa dilihat, bisa diambil di situ, bisa di-download. Terima kasih saya ucapkan untuk perkuliahan hari ini dan semangatnya bisa terus mengikuti proses perkuliahan Kampus Merdeka ini dengan baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.